Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Anugrah, NIM 2102115020006, kelas 2 Arsitektur. Saya akan melakukan penjelasan mengenai UTS Sejarah Arsitektur yang berjudul Arsitektur Modern Pertengahan. Arsitektur modern pertengahan. Arsitektur modern adalah gaya desain yang berlaku sejak pergantian abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua. Perang yang mengerikan mengubah jenis bangunan yang dibutuhkan di era perang. Orang-orang membutuhkan kepraktisan dan fungsionalitas bangunan lebih dari sebelumnya untuk membangun kembali dari nol seluruh kota yang dihancurkan pada saat itu. Gaya Belis yang dominan dan arsitektur neoklasik saat itu mulai ditinggalkan untuk memberi jalan bagi gaya arsitektur baru yang dapat memenuhi kebutuhan publik umum. Inilah bagaimana aspek permodelan muncul dan ikon arsitektur yang mendefinisikan postmodernisme dari abad ke-20. Gaya arsitektur modern. Arsitektur modern bergantung pada pemanfaatan teknik dan bahan konstruksi. Bahan konstruksi baru seperti beton bertulang, baja, dan kaca. Gaya arsitektur ini sangat spesial, terutama untuk gedung-gedung pemerintah dan universitas hingga tahun 1980-an, di mana gaya arsitektur modern ini mulai menghadapi persaingan yang kuat dari gaya arsitektur baru lainnya seperti postmodernisme dan neomodernisme. Garis bersih dan bentuk geometris, garis lurus dan sudut siku-siku penting untuk arsitektur modern abad pertengahan. Meskipun banyak rumah bergaya peternakan modern memiliki atap pelana atau fasad asimetris, sebagian besar rumah modern abad pertengahan memiliki atap datar yang rendah dengan garis lurus, jendela dan lantai ke langit-langit alam, dan gaya hidup ditekankan pada rumah modern abad pertengahan yang asli, sehingga dibangun dengan jendela setinggi langit-langit dengan pemandangan halaman, pintu kaca geser, banyak titik akses keluar ruangan. Banyak rumah modern abad pertengahan bertingkat terpisah dengan tangga pendek yang menghubungkan kamar-kamar di seluruh rumah. Sebagian dinding bata atau kaca perapian yang berpusat di ruangan, dan lemari juga menambah kedalaman dan variasi ketinggian pada interior rumah. Contoh-contoh bangunan arsitektur modern pertengahan. 1. Museum Guggenheim. Museum Guggenheim berbentuk kerucut ini terdiri dari banyak galeri kunci dan koleksi seni. Interior yang dirancang secara spiritual membawa kita pada perjalanan tanpa akhir yang melarutkan semua penghalang antar ruang. Bentuk-bentuk geometris yang kaku dan dominan dalam arsitektur modern dideskripsikan oleh Ring dengan mengatakan, bentuk-bentuk geometris ini menunjukkan gagasan, suasana hati, sentimen manusia tertentu, misalnya lingkaran, infinity, segitiga, kesatuan struktural, spiral, kemajuan organik, alun-alun, integritas. Ring melihat Museum Guggenheim sebagai spirit tema. 2. Pavilion Barcelona. Pavilion ini awalnya diperkenalkan sebagai pavilion Jerman untuk pameran internasional 1929 di Barcelona, yang menampung German Wing of the Exhibition. Desain yang mempengaruhi oleh gerakan Bauhaus menampilkan dinding transparan dan atap cantilever. Meskipun pavilionnya sangat mirip,
minim, arsitek melakukan yang terbaik dengan menggunakan bahan mewah seperti onyx merah, marmer, dan travertine. Salah satu perabot mewah yang khusus dibuat untuk bangunan ini adalah kursi Barcelona yang legendaris. 3. Senti Redius. Proyek perumahan ini adalah salah satu karya paling penting dari Le Corbusier yang menginspirasi banyak proyek arsitektur modern lainnya. Proyek minimalis yang dipengaruhi oleh pilihan warna Bauhaus seperti kuning, merah, dan biru. Senti Redius terdiri dari 337 flat dari 27 jenis tanaman bermain dan kolam renang. Bangunan ini terbuat dari beton tua yang kasar dan sangat arsitek berencana untuk memasukkan kerangka baja, tetapi karena ketidakberuntungnya Perang Dunia II membuat bahan semacam itu sulit didapatkan. Gedung tersebut kemudian menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak 2016. 4. Kunstmuseum Moritzburg di Halle, Jerman. Kunstmuseum Moritzburg awalnya sebuah puri yang dibangun pada akhir abad ke-15, dirancang dengan gaya arsitektur Renaissance. Puri tersebut akhirnya diubah menjadi sebuah kastil pada akhir abad ke-19. Lebih dari seabad kemudian, bangunan tersebut diubah menjadi sebuah museum, namun dengan menambahkan bangunan modern yang dirancang oleh Vincente Notte dan Ercole Sobegiano. 5. Yard Royal di London, Inggris. Direnovasi pada 2016 oleh perusahaan De Matos Rien yang berbasis di London. Di York Theatre Royal memiliki tambahan baru yang modern pada fasadnya. Bangunan aslinya berdiri sejak pertengahan abad ke-18. Dahulu juga digunakan sebagai gedung teater. Kini, bangunan teater telah mengalami serangkaian penambahan yang lebih modern. Hal ini membuktikan pertemuan antara yang modern dan yang lama bisa menjadi indah jika dilakukan dengan benar. 6. The Falling Water. Desain rumah ikonik The Falling Water terinspirasi oleh arsitektur Jepang yang terkenal dengan menggunakan struktur cantilever. Rumah itu yang secara ideal dimasukkan ke dalam lanskap alami, diciptakan sebagai tempat liburan akhir pekan untuk keluarga Kaufman. Kondisi bangunan mulai memburuk dengan cepat setelah konstruksi yang disebut bangunan 7 ember ini mengalami atap bocor. Selain itu, teras cantilever mulai jatuh karena kurangnya penguatan yang tepat. Bangunan ini mengalami perombakan beberapa kali dan diubah menjadi museum pada tahun 2002. 7. Rumah kaca. Philip Johnson membangun rumah ini menjadi miliknya sendiri. Desainnya minimal dan menggunakan fitur refleksi atau transparansi kaca. Dia juga bereksperimen dengan dimensi dan bentuk geometris yang menjadi rumah tersebut salah satu landmark daerah dan ikon dalam dunia arsitektur modern. Rumah yang dibuat untuk tempat akhir pekan itu sebagian besar terbuat dari kaca dan baja, namun bangunan tersebut juga mengalami masalah atap bocor, seperti pada rumah The Falling Water, yang membuat Johnson menggambarkannya dengan bercanda sebagai rumah 4 ember.
8. Arena seluncur S. Davis English di New Haven. Bangunan ini juga dikenal sebagai Yale Wale, merujuk pada Universitas Yale, tempat Eora Saarinen lulus. Desain kreatifnya memegang ciri khas arsitektur Saarinen yang berbeda, yang sering menggunakan lengkungan centenary. Arena hoki memiliki atap cantilever bergelombang yang didukung oleh ungkangan beton bertulang sepanjang 90 meter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.